kebijakan ketenagakerjaan. Peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan merupakan aturan yang mengatur hubungan antara pekerja dan perusahaan. Aturan ini dibuat untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja sekaligus pedoman bagi perusahaan dalam mengelola sumber daya manusia. Di Indonesia, kebijakan ketenagakerjaan diatur melalui berbagai peraturan seperti Undang-Undang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Cipta Kerja yang mengatur hak, kewajiban, pengupahan jam kerja serta jaminan sosial tenaga kerja. Selanjutnya itu tujuan dan manfaat kebijakan ketenagakerjaan. Tujuannya itu melindungi hak pekerja dan perusahaan agar keduanya mendapatkan perlakuan yang adil. Yang kedua, menciptakan hubungan kerja yang harmonis antara karyawan dan perusahaan. Yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui aturan yang jelas. Yang keempat, menjamin kepastian hukum dalam hubungan kerja sehingga mengurangi pelanggaran dan perselisihan. Selanjutnya itu manfaat. Pertama itu mengurangi konflik kerja karena hak dan kewajiban yang sudah diatur. Yang kedua, meningkatkan produktivitas karyawan melalui lingkungan kerja yang teratur. Yang ketiga, menciptakan lingkungan kerja yang aman dan menciptakan lingkungan kerja yang aman dan aman. Yang terakhir, mendorong kepuasan kerja karyawan sehingga motivasi dan loyalitas lebih tinggi. Baik, selanjutnya kompensasi dan benefit. Kompensasi adalah imbalan yang diberikan perusahaan kepada karyawan atas pekerjaan yang dilakukan. Sementara itu, benefit merupakan fasilitas tambahan yang diberikan di luar gaji pokok untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan. Kedua hal ini memiliki peran penting dan menarik, mempertahankan dan memotivasi tenaga kerja agar dapat bekerja secara optimal. Selanjutnya ada jenis kompensasi dan benefit. Yang pertama, kompensasi ini umumnya bersifat finansial langsung yang diterima oleh karyawan atas kinerja dan kontribusi mereka terhadap perusahaan. Yang pertama, gaji pokok sebagai imbalan dasar yang dinilai sudah ditetapkan di awal kontrak kerja sesuai dengan peran karyawan. Yang kedua, bonus kinerja, upah tambahan yang diberikan kinerja karyawan atau tim berhasil mencapai target tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, insentif, penghargaan finansial untuk memotivasikan karyawan agar produktivitas kerjanya terus meningkat. Yang keempat, upah lembur, kompensasi tambahan yang wajib diberikan atas kelebihan jam kerja di luar jam kerja reguler yang disepakati. Yang kelima, tunjangan jabatan, kompensasi yang melekat pada posisi atau tingkat tanggung jawab tertentu yang diemban oleh karyawan di dalam struktur organisasi. Selanjutnya ada benefit. Berbeda dengan kompensasi yang berbentuk uang tunai langsung atas performa kerja, benefit lebih bersifat fasilitas atau jaminan non-tunai yang bertujuan untuk mendukung kesejahteraan serta proteksi jangka panjang bagi karyawan. Yang pertama ada BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, jaminan sosial dari pemerintah untuk memproteksi kesehatan karyawan serta perlindungan atas risiko kerja. Yang kedua, program pensiun, jaminan finansial masa tua yang disiapkan perusahaan agar karyawan memiliki kapasitas hari tua setelah selesai masa bakti. Yang ketiga, tunjangan makan dan transportasi, fasilitas pendukung operasional harian karyawan selama bekerja. Yang keempat, cuti tahunan, hak waktu istirahat yang diberikan kepada karyawan dengan tetap menerima upah demi menjaga work-life balance. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan karir,
Fasilitas dari perusahaan berupa program edukasi untuk meningkatkan kompetensi dan mendukung perkembangan karir karyawan di depan. Studi kasus PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia merupakan perusahaan telekomunikasi terbesar di Indonesia yang bergerak di bidang layanan telekomunikasi dan digital. Perusahaan ini berkantor pusat di Jakarta dan memiliki 21.000 karyawan. Sebagai perusahaan besar, Telkom menerapkan sistem kompensasi dan benefit yang kompetitif untuk menjaga produktivitas dan loyalitas karyawan di tengah persaingan industri yang semakin ketat. Kebijakan kompensasi dan benefit PT Telkom Indonesia. Kompensasi yang diberikan yaitu gaji pokok yang sesuai dengan jabatan, bonus berdasarkan kinerja, insentif pencapaian target, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya. Benefit yang diberikan, BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, program dana pensiun, pelatihan dan sertifikasi karyawan, fasilitas kesehatan, dan kesejahteraan. Kesimpulan, peraturan dan kebijakan ketenagakerjaan berperan penting dalam menciptakan hubungan kerja yang adil dan harmonis. Kompensasi menjadi bentuk penghargaan atas kontribusi karyawan, sedangkan benefit diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Studi kasus PT Telkom Indonesia menunjukkan bahwa penerapan kompensasi dan benefit yang baik dapat meningkatkan motivasi, loyalitas, dan produktivitas karyawan, sehingga mendukung keberhasilan perusahaan dalam mencapai tujuan bisnisnya. Demikian presentasi dari kelompok kami.